Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel, atau kalau misalnya menggunakan HP, kita bisa menggunakan aplikasi spreadsheet ya. Jadi kalau misalnya menggunakan laptop, kita bisa membuka Microsoft Excel versi berapapun yang kalian punya di komputer kalian. Kita buka Excelnya, pasti akan muncul seperti ini. Maka kita akan memilih blank workbook. Kita klik. Nah, ini namanya lembar kerja Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah salah satu aplikasi pengolah angka. Jadi di sini kita bisa mengetikkan angka, data, dan lain-lain untuk kemudian kita olah. Misalnya fungsinya untuk apa? Fungsinya misalnya bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan atau menghitung, kemudian membuat diagram, kemudian bisa untuk membuat laporan data dan lain-lain. Jadi yang ada hubungannya dengan angka, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Atau kalau pakai HP, kalian bisa menggunakan spreadsheet ya. Insya Allah fungsinya sama. Ini adalah tampilan awal Microsoft Excel. Kalau yang kotak warna hijau seperti ini, yang seperti ini namanya sel. Sel itu tempat kita untuk mengetikkan angka. Jadi di sini kita bisa memulai dari sel yang sebelah kiri ya, di sini. Kalau sel yang ada di sini, ini namanya sel A1 karena ada di kolom A dan juga baris 1. Kalau kita taruh sel di sini, namanya berarti sel G, barisnya adalah G8. Kalau di sebelah sini namanya sel I8. Kalau kita taruh kotak hijaunya di sini, maka namanya adalah sel G12. Oke, kita langsung saja belajar menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung matematika yang kemarin. Karena pembelajaran kita adalah pembelajaran terpadu, maka kita akan mencoba menggunakan Excel ini untuk menghitung soal matematika. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk memudahkan kalian kalau misalnya ada tugas tidak mau menghitung ya, bukan. Tapi tujuannya kita akan belajar menggunakan Excel. Misalnya di sini, kita mulai di sini namanya adalah tabel bilangan bulat. Tabel bilangan bulat. Kemudian di sini kita kasih tabel yang ingin kita buat, misalnya nomor. Kemudian di sini adalah A. Maaf, seperti ini. Kemudian B. A ini nanti kita isi dengan bilangan bulat yang pertama, B itu bilangan bulat yang kedua. Masih ingat kan ya bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif. Lalu apa? Ayo, silakan dibuka di catatan matematikanya. Jadi kan kemarin kita sudah belajar bahwa bilangan bulat itu ada 3, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan juga bilangan positif. Jadi nanti di sini di A kalian bisa mengisi angka, terserah. B juga. Itu misalnya. Kemudian yang sel D3 kita bisa isi dengan fungsi penjumlahan. Kemudian yang sel berikutnya kita bisa isi dengan pengurangan. Apalagi kemarin kita belajar apa lagi kemarin? Perkalian. Untuk ke sampingnya kalian bisa ngeklik atau bisa menggunakan tombol panah ke samping ya, tombol di keyboard, panah ke samping. Ini pembagian seperti ini. Wah, kolomnya ini kok mepet. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menarik dengan taruh atas ini sampai dia muncul tanda plus hitam begini ya, plus hitam, tarik sejumlah yang dibutuhkan. Masih mepet, kita tarik lagi gini ya. Oke, seperti ini, ya sudah ya.
Lalu sekarang kita akan membuat tabel. Karena kan kalau misalnya ini kan judulnya tabel ya, jadi kita bikin tabel. Sebelum membuat tabel, kita pastikan dulu mau ada berapa soal di sini yang mau kita hitung. Misalnya ada 4 soal, kita isi soalnya dulu aja ya. Soalnya misalnya bilangannya nomor 1 berapa? Misalnya 3. Kemudian, oh maaf, ini nomor ya. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini kemudian nomor 3, ini kemudian nomor 4. Ingat ya, memindah selnya bisa pakai diklik ini, klik, atau bisa pakai tombol panah atas panah bawahnya di keyboard. Keyboard itu papan tempat kita mengetik. Atau yang pakai HP bisa pakai papan ketik yang ada di HP-nya atau keypad. Langsung saja kita ke sini. Bilangan yang pertama adalah misalnya kita ketikkan 3, bilangan keduanya min 3 atau negatif 3. Gini ya. Kemudian yang kedua bilangannya adalah masih 3. Kemudian yang sini kita pakai 3. Jadi ini positif, ini negatif, ini positif, ini positif. Yang di sini kita pakai min 3, yang di sini 3. Kemudian yang di sini min 3, min 3, yang di sini min 3. Min itu sama dengan negatif ya. Jadi ini negatif 3, ini negatif 3. Oke, sudah bagus, kita bikin tabel. Cara bikin tabel adalah dengan memblok. Kita taruh selnya di nomor gini. Lalu kita tarik ke samping pakai menggunakan mouse, atau bisa langsung menggunakan kalau di keyboard kita bisa menggunakan ini ya, keypadnya. Kita tarik gini, lebih enak menggunakan keyboard, menggunakan mouse. Kita tarik seperti ini, kemudian kita bisa di sini. Ini kan ada bordir ya, kita klik, kemudian kita pilih all bordir. Maksudnya semua garis pada tabel ini akan kita beri garis. Klik. Nah, sudah jadi kan tabelnya. Cepat sekali membuat tabel. Caranya gimana tadi? Caranya kita dengan ngeblok semuanya yang mau kita bikin tabel. Lalu ada gambar ini, gambar bordir ya, kotaan di sini. Klik, kemudian kita pilih all bordir. Kalau belum ketemu, bisa mengulang-ulang video ini sampai ketemu. Karena kalau nggak dipraktekkan langsung di rumah, itu nanti nggak bisa. Kita pilih all bordir. Terus ini kan tulisannya ke samping ya, kita blok aja begini, seret. Terus kita pilih ini rata tengah atau center, kita klik. Kemudian kita bold, tulisannya jadi tebal. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita langsung menuju ke fungsi ini. Ada 2 bilangan, yaitu bilangan A dan bilangan B. Semua ini adalah bilangan bulat. Di fungsi penjumlahan, kita bisa ngeklik di sini. Klik. Caranya gimana? Kalau kita menggunakan manual ya, kita harus menghitung 3 ditambah min 3. 3 ditambah negatif 3. Berarti 3 ditambah hutang 3. 3 digunakan untuk membayar hutang 3. Berarti hasilnya adalah 0. Benar sekali, hasilnya 0. Kalau menggunakan Excel, caranya adalah penjumlahan begini ya. Lalu kemudian kita kasih plus, kita kasih sama dengan, ketikan sama dengan, klik sama dengan. Lalu kita bisa menggunakan ini, memindahkan mouse kita ke angka 3, ke selnya 3. Sel 3 itu kan ada di B4. Taruh, diklik sini. Klik. Nah, akan muncul sel B4 kan?
lalu kita ketik tanda plus karena kita akan menghitung penjumlahan. Penjumlahan apa yang akan kita ketik? Yang akan kita gabung dengan B4 yaitu penjumlahan ini min 3. Min 3 ada di sel mana? Ada di sel B4. C4. C4 kita klik ya. Nah, keluarkan B4 dan C4. B4 ditambah C4. 3 ditambah min 3. Langsung di enter. Enter. Nah, hasilnya berapa tadi? 0. Benar sekali 0. Karena kan memang hasilnya adalah 0. Oke, kalau sudah seperti ini maka kita bisa untuk mengerjakan bawahnya. Mengerjakan bawahnya dengan cara apa? Harus ngetikkan rumusnya satu-satu. Ini tadi namanya rumus ya. Formula Excel. Oh, tidak perlu mengetikkan rumus satu-satu. Caranya tinggal kita arahkan kursor ini ya, pointer kita ke sini, ke pojok dari sel D4 ke pojok yang warna hijau sampai berubah jadi tanda plus hitam begini. Nah, udah hitam kan? Hitam yang plus seperti ini ya, bukan yang ada panahnya, tapi yang nggak ada panahnya. Nah, hitam seperti ini. Oke, siap. Kita tarik ke bawah sepanjang yang dibutuhkan. Kita membutuhkan 3 baris, kita tarik seret. Nah, sudah selesai kan? Kita lepaskan mouse kita. Nah, tara, sudah jadi. Jadi langsung ketemu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Min 3, negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Caranya seperti itu, gampang sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke pengurangan. Kalau ke pengurangan sama, kita letakkan pointer kita di sini, klik ke sel E4. Lalu kita ketikkan sama dengan, lalu kita taruh kursor mouse kita ke sini, ke B4, dikurangi dengan C4. Jangan sampai salah naruh sel ya, karena kalau naruhnya itu salah, maka hasilnya juga akan salah. Bener kan ya? B4 dikurangi C4. Oke, sudah benar, kita enter. Hasilnya adalah 6. Jadi 3 dikurangi negatif 3 sama dengan 6. Karena 3 dikurangi negatif 3 itu kan sama dengan 3 ditambah 3. Oke, kita tarik ya. Nah, sudah jadi, berhasil. Ini hasilnya. Kalau perkalian gimana? Kalau perkalian itu tetap sama ya, sama dengan, lalu kita taruh di sel A, klik. Tanda perkalian pada Excel itu menggunakan tanda bintang. Ingat, tanda bintang. Langsung kita ketikkan tanda bintang. Nah, tanda bintang sudah diketik. Lalu kita taruh bilangannya yang kedua di C4 seperti ini. Kemudian kita enter, sama ya. 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 9. Benar ya? Benar. Jadi kita cek, kalau 3 kali 3 juga 9, negatif 3 kali negatif 3 juga 9. Oke, kalau pembagian kita ketikkan sama dengan juga pembagian B4. Pembagian itu menggunakan garis miring atau slash. Garis miring seperti ini, maaf, seperti ini, kemudian ke sini ya, kemudian kita enter gini ya, kita tarik ke bawah. Nah, sudah. 3 dibagi 3 1, 3 dibagi negatif 3 min 1. Itu seperti itu ya Excelnya. Lalu pekerjaan kita supaya tidak hilang gimana? Kita harus menyimpan dulu, yaitu dengan cara file, lalu save. Kita save as dulu ya, karena kan kita masih pertama. Pilih yang ini. Kita save as dulu, kita klik, lalu kita pilih folder di mana kita akan menyimpan. Misalnya saya mau menyimpan di sini. Kita save di sini, kita kasih nama. Namanya apa? Misalnya bilangan bulat. Oke, kita save. Dah, ini sudah selesai disimpan ya. Jadi filenya nggak hilang. Kalau saran saya, menyimpan itu sebaiknya dilakukan di awal. Jadi misalnya baru mengetikkan tabel
seperti ini kita simpan, itu boleh. Supaya apa? Supaya kalau misalnya terjadi error atau hang atau kemudian mati lampu kalau misalnya kita menggunakan komputer, maka data kita nggak hilang. Begitu ya. Sampai di sini penjelasan Excel, langsung saja masuk ke Google Classroom. Di sana akan ada tugas praktikum Excel atau bisa menggunakan spreadsheet bila menggunakan HP. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyimak materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.